Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanam bunga di dalam vas, diairin sampai basah. Pasang telinga biar jelas, dengerin ada tausiah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallah. Baik Bapak Ibu ya, kita masih lanjutin surat Al-Mutaffifin ya. Hari ini kita habisin Al-Mutaffifin ya, baru besok Al-Infitar ya. Sebelumnya siapa yang mau baca? Bapak-bapak ya, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يوم. Ya, baik ya. Jadi kemarin terakhir ayat 34 ya. Ya, ayat 34. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun ya. Jadi orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir di akhirat, karena di dunia dia ditertawakan ya. Nah, ayat yang ke-35 ini masih balasan orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir ya. Alal aroiki yanjurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Jadi orang-orang beriman nih di atas dipan-dipan mereka bersama pasangannya duduk santai ya, memandang ya, melihat ya, apa saja yang dilihat di sana. Allah tidak menyebutkan apa yang dilihat ya. Yang pasti ya, orang-orang beriman ya melihat juga orang-orang kafir yang sedang disiksa ya. Nah, di dalam surat Yasin ayat 56 ya, surat Yasin surat berapa? Surat 36 ya. Ya, ayat 56 itu dikatakan udah ketemu
hum wa azwajuhum fi jilalin alal araiki muttaqiun. Ya, jadi mereka dan pasangan mereka yaitu bisa istri, bisa bidadari, bisa kedua-duanya. Ya. Jadi kalau istrinya nggak beriman berarti pasangannya bidadari atau bisa dua-duanya. Nggak ada rasa cemburu di sana karena diambil tuh rasa cemburu, sifat-sifat yang nggak baik diambil sama Allah. Ya, hum wa azwajuhum fi jilalin, mereka dan pasangan mereka di dalam tempat yang teduh, jilal ya, naungan yang teduh, alal araiki yang dirun mereka duduk di atas dipan-dipan, alal araiki muttaqiun. Nah, di sana mereka memandang orang-orang yang ada sekitarnya. Jadi orang-orang kafir kan sebelumnya mereka tuh kayak di surat Al-Mutaffifin ayat 31 ya. Wa ijan qolabu ila ahlihimun qolabu fakihin, dan apabila mereka ya kembali kepada keluarganya, mereka kembali keluarga dengan gembira ya. Jadi habis mengolok-olok ya, dia pulang ke keluarganya dengan santai sama istrinya, sama keluarganya, gembira habis mengolok-olok. Nah, ini orang-orang mukmin di surga nanti juga begitu, dia santai sama pasangannya, sama istrinya, dia nikmatin di tempat yang mewah ya, bergembira, bahagia ya. Di sini duduk di atas dipan. Jadi dipannya ini jangan kita bayangin dipan seperti di dunia gitu. Kalau dipan di sini dari apa? Dari kayu, dari papan. Udah gitu ini lagi kalau didudukin ngejepit lagi. Ya, kalau papan dempet gini ngejepit. Aduh, ini kok bisa nyubit nih papan gitu. Ya, kalau di sana dipannya itu nggak bisa dibayangkan. Jadi kita menceritakan keindahan dipannya itu nanti kenyataannya lebih indah ya. Misalnya dipannya dari yang ukiran yang istimewa, kasurnya yang empuk ya, lapisannya sutra, di atasnya ada atapnya yang indah gitu ya. Itu biarpun kita bayangin yang paling indah tetap nggak bisa dibayangkan ya, itu jauh lebih indah ya. Ini ada di surat As-Sajdah ayat 17. Surat As-Sajdah itu surat 32. Ayat 17. Ya. Fala ta'lamu nafsun, ya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui ma'uhfiya, ya, apa yang disembunyikan lahum pada mereka min qurrati ayun. Jadi apa-apa yang sedap dipandang mata ya. Jadi di surga itu enggak ada yang mengetahui seorang pun ya apa yang disembunyikan bagi mereka, kenikmatan qurrata ayun, yaitu yang sedap dipandang mata ya, kesenangan hati. Enggak ada bisa yang tahu seperti apa nikmat. Yang pasti itu jauh lebih nikmat daripada apa yang kita bayangkan. Sekarang kayak yang paling mahal tempat tidur apa tuh, yang merek apa tuh, yang sampai 100 juta ada ya, apa mereknya tuh? Hah? Yang apa, yang mereknya King apa tuh? Ya. Nah, itu nggak ada apa-apanya dibanding surga, karena itu kan Allah memberikan rahmat di dunia cuma 1%. Yang 99-nya nanti di akhirat, di surga. Ya, bayangin 1% aja kita udah bisa nikmatin tempat tidur yang empuk, yang istimewa. Nanti di sana 99% bandingannya jauh lebih empuk, lebih enak, lebih nikmat, masalah. Makanya nggak bisa dibayangkan kenikmatannya seperti apa di pannya. Ya. Ya. Lalu nanti orang-orang beriman juga akan melihat. Di sini Allah nggak menjelaskan melihat apa, tapi yang pasti ya nanti orang-orang beriman
akan melihat yang pertama melihat Allah. Ya. Itulah puncak-puncak kenikmatan di mana bisa melihat Allah. Lalu yang kedua melihat keindahan surga, melihat taman, melihat sungai-sungai, melihat bidadari yang cantik, buah-buahan, ya. Nah, itu yang dilihat nanti di surga. Yang ketiga nanti melihat sesama penghuni surga, ya. Lalu yang keempat melihat penghuni neraka. Ya, sekarang yang kita bahas melihat Allah, ya. Jadi nanti di surga, ya, itu kita akan diberi tahu atau dikasih lihat itu Allah, ya, secara live langsung. Jadi ada di surat Yunus ayat 26, ya. Surat Yunus itu surat 10, ya. Ayat 26. Tuh kalau mau lihat di sini juga ada nih tuh. Ya. Lilladzina ahsanu, ya. Bagi orang-orang yang berbuat baik al-husna. Al-husna ini pahala atau surga, ya. Maka bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapat surga, wajiyadah, dan tambahannya. Jadi nanti orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan al-husna, surga, ya. Wajiyadah, dan tambahannya. Tambahannya apa? Melihat Allah, ya. Jadi Rasulullah bersabda, ya, bahwa ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah berkata bahwa nanti orang-orang yang beriman, yang orang-orang penghuni surga itu nanti akan dipanggil sama Allah. Allah berfirman bahwa nanti akan diberi tambahan penghuni surga. Lalu penghuni surga mengatakan, "Ya Rob, aku kan udah diberi wajah yang berseri-seri gitu. Aku juga udah dimasukkan ke dalam surga." Kata penghuni surga, "Aku juga udah diselamatkan dari api neraka. Lalu tambahan apa lagi ya Rob?" katanya. Maka sama Allah dibuka tuh hijab. Nah, semua penghuni surga bisa melihat Allah. Disitulah puncak kenikmatan, ya, melihat Allah. Jauh lebih nikmat, ya, daripada nikmat melihat taman di surga, apalagi bunga-bunga, termasuk bidadari, itu nggak ada apa-apanya semua, ya. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa puncaknya. Ketika kita di surga udah nikmat, tapi ada yang jauh lebih nikmat ketika kita melihat Allah. Semuanya nggak ada apa-apanya itu di surga. Ketika kita melihat Allah itu puncak-puncak kenikmatan, ya. Coba kayak ABG ini kalau lihat penyanyi Korsel, ya, itu histeris pada, ya. Itu baru lihat itu doang penyanyi Korsel Korea, ya. Atau waktu zaman Nabi Yusuf, ibu-ibu ngelihat Nabi Yusuf sampai nggak terasa tangannya keiris. Kalau histeris mah keinjek kaki masih berasa sakit, ya. Kalau ini ngupas buah nggak terasa sampai kepotong jari. Itu saking kagumnya tuh, takjubnya melihat Nabi Yusuf. Padahal itu Nabi Yusuf, kata Nabi Muhammad, itu ketampanannya separuh dari Nabi Adam. Apalagi ini Allah yang menciptakan Nabi Yusuf. Orang melihat Nabi Yusuf aja sampai takjub, sampai kepotong nggak berasa. Nah, ini melihat Allah luar biasa, begitu nikmatnya nanti melihat Allah, ya. Itulah puncak-puncak kenikmatan. Lalu yang kedua, nanti penghuni surga, ya, akan melihat taman di surga, ya. Melihat keindahan di surga, semua bisa dilihat, ya. Baik itu yang
live lah, dan di sana melihat terus menerus. Ya. Jadi ini di sini kan dikatakan alal aroiki yanjurun itu pakai fiil mudore. Fiil mudore itu artinya kata kerja sekarang dan seterusnya, yang artinya nanti kita akan melihat terus menerus, nggak bosan, nggak capek, nggak lelah, ya. Pokoknya di sana nggak ada bosannya dah, nggak ada capek, nggak ada tidur, nggak ada ngantuk. Ya. Orang-orang yang di surga itu nanti nggak tidur, Bu. Ya. Karena tidur itu akan mengurangi kenikmatan. Ya. Kalau di surga ya itu nggak tidur. Kalau di dunia kan tidur ya enak istirahat ya. Kalau di sana tuh nggak tidur. Ya. Kenapa? Nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada buang hajat di sana, nggak ada bosen. Ya. 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 Ya Allah aja kan nggak pernah tidur, la ta'hujusinatu wala naum. Karena kalau tidur itu sifat kekurangan. Orang tidur itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa merasakan, ya kan. Nah itu nggak sampai kekurangan sedikit pun nanti di surga, dinikmatin terus menerus dan nggak ada bosannya, nggak ada capeknya, ya. Pokoknya semua dinikmatin terus menerus, mandang terus nggak bosan, karena makin indah, makin enak, makin nikmat. Makan buah juga gitu, makin dimakan kok makin enak. Makan pisang satu, habis makan lagi kok lebih enak lagi, dimakan lagi kok lebih enak. Nah pokoknya di sono nggak ada bosannya, makin meningkat nikmatnya, enaknya. Ya. Itu yang kedua ya. Jadi di sana orang-orang penghuni surga bisa melihat taman surga, sungai-sungai, bidadari tanpa tidur, tanpa ngantuk, seterusnya nggak ada capeknya. Karena dikasih fisik yang luar biasa. Ya. Nanti juga bapak-bapak ini bisa kekuatannya 100 kali. Ya. Ibunya juga dibuat kuat juga itu. Ya, kalau di sini kan di dunia ada tuh yang kuat seperti Nabi Sulaiman ya. Itu mereka bisa berhubungan selama semalam 100 kali, itu semuanya ejakulasi gitu. Itu Nabi Sulaiman. Nah, ini nanti ya di surga bapak-bapaknya diberi kekuatan ya, karena umurnya itu muda semua, itu umur pas lagi puncak-puncaknya umur 30 sampai 33 ya. Muda semua itu. Nanti orang tua kita juga muda kalau sama-sama masuk surga ya. Nah, manggil ibu tapi umurnya sebaya nih. Ya masalah. Ya. Nanti ya yang ketiga ya. Oh ya, di sana juga ada kenikmatan ya di surga itu. Kenikmatan berzikir. Jadi di sana begitu berzikir nikmat. Kalau di sini kan berzikir rasanya berat ya. Apalagi udah sore kok nggak habis-habis nih zikir. Kan disuruh zikir pagi dan petang. Nah nanti di sana itu berzikir jadi satu kenikmatan ya. Ibaratnya apa ya, kayak orang nyanyi yang lagunya disukai nama dia, nikmat gitu kan. Nah itu juga gitu. Ya, berzikir itu jadi satu kenikmatan tanpa ada beban di sana. Ya kalau di sini mungkin berat kalau masih zikir terus ya. Di sana tuh nggak ada beban, tapi itu jadi kenikmatan berzikir, masya Allah. Lalu yang ketiga ya itu melihat sesama penghuni surga. Ya, itu seneng kan, coba kalau misalkan di dunia kita ketemu sama orang yang kita sayangin, ya udah lama nggak ketemu, terus ketemu, gimana rasanya? Seneng ya. Nah, bahkan kita bisa ngobrol berjam-jam ya, apalagi ditemenin sama kopi, sama kacang, pisang goreng, wah, tambah mantep aja gitu kan. Nah di surga juga nanti gitu, kita ketemu nanti sama teman-teman pengajian, amin. Ya, ketemu nanti sama anak, sama cucu. Ya udah lama kan nggak ketemu tuh di alam barzah, kan lama itu.
ketemu sama orang tua, ketemu kakek, waduh seneng banget, ketemu sama cucu ya. Nah itu senengnya bukan main ya. Nah, udah gitu dihidangkan lagi ya, kita duduk di atas dipan tuh sambil ngobrol sama temen lama, sama temen ngaji, sama keluarga ya. Terus ada yang menghidangkan, itu nggak putus-putus tuh, minuman habis dituang lagi ya. Jadi begitu nikmatnya kita ngobrol di sana sesama penghuni surga gitu. Nah ini ada di dalam surat Az-Zumar ayat 74, surat Az-Zumar surat ke 39 ya. Ayat 74, wa qalul hamdulillah ya. Nanti begitu sesama penghuni surga ketemu, mereka mengatakan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Allah telah menepati janji ya. Di sini dikata wa qalul hamdulillahillazi shadaqna ya, wa'dahu, bahwa Allah telah membenarkan janjinya, bahwa dulu waktu di dunia Allah berjanji bagi orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang taat ya menjalankan, maka Allah akan beri ganjaran surga ya. Ketika di surga, penghuni surga sama-sama ketemu mengucapkan alhamdulillah. Ternyata Allah menepati janjinya ya. Jadi nggak sia-sia dulu kita bangun malam untuk sholat tahajud ya, pagi-pagi ikut kajian, baca Quran tiap hari, puasa Senin Kemis atau puasa Daud ya, bersedekah, itu enggak sia-sia perjuangan kita, dan Allah beri ganjaran sesuai janjinya dulu waktu di dunia, di akhirat dinikmatin. Nah begitu ketemu dia mengucapkan alhamdulillah ya, sodaqna wa'dahu, bahwa Allah telah membenarkan janjinya. Wa aurasanal ardo, dan kita ditempatkan di bumi atau di tempat natabawa ya, yang ditempatkan di surga, minal jannah, dari di surga, haisunasa, di mana saja kita boleh nempatin. Ketika untuk masuk surga kita boleh di mana aja. Kalau di sini kan terbatas ya, rumah orang nggak boleh tempatin. Kalau di sana boleh di mana saja kita tempatin ya, minal jannati haisunasa. Jadi di surga itu nanti di mana saja kita tempatin boleh. Fa ni'mal ajrul amilin, itulah nikmat balasan bagi orang-orang yang berbuat baik ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, melihat penghuni neraka. Melihat penghuni neraka apa nikmatnya? Orang disiksa, nikmat gak Bu? Hah? Nggak enak ya. Tapi di sini ya itu akan diperlihatkan orang penghuni neraka. Jadi kita tuh nanti lihat orang yang ada di neraka udah nggak takut lagi, nggak sedih lagi tuh ya. Jadi udah diambil rasa ibanya, rasa sedihnya, rasa takutnya, rasa khawatir udah diambil. Jadi kita udah nggak ada rasa khawatir atau rasa takut atau rasa sedih ya. Nah ini sekarang misalkan begini nih ya, ada seorang penjahat yang dia berbuat jahat sama kita, lalu penjahat itu ketangkep, lalu dipenjara, kita melihatnya seneng nggak? Penjahat menjahatin kita, lalu dia ketangkep terus dipenjara. Ketika dia dipenjara kita melihatnya seneng nggak? Seneng. Nah begitu juga nanti di neraka, melihat orang-orang yang dulu berbuat jahat kepada kita ya, dulu menjolimi kita, mengintimidasi kita, menyakiti kita, lalu kita lihat gitu. Nah itu ada rasa kesenangan. Bukan lihat orang senang disiksa, kayaknya plong gitu, puas. Wah dulu kita pernah disakitin, sekarang udah dibales nih. Gitu ya. Jadi rasa kenikmatan itu luar biasa ya. Ya kayak sekarang kita nggak pernah, mungkin ya nggak pernah dijolimin, lihat Palestina disakitin kita aja nggak terima ya. Ya. Tapi begitu Iran ngebom Palestina gimana? Kelihatan seneng nggak?
Padahal dibom lu hancur-hancuran, kenapa senang? Nah begitu juga nanti ya di neraka ya, orang-orang beriman lihat orang-orang yang disiksa itu ya, dia senang dulu kamu menyakiti saya, mengintimidasi saya, memfitnah saya. Nah, sekarang balasannya tuh ya dirasakan. Nah jadi seperti itu, jadi plong gitu, udah terbalas gitu. Ya, ini ada di surat As-Saffat. As-Saffat surat 37 ayat 50 sampai 57 deh. Ayat 50 terus ya. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Jadi orang-orang penghuni surga itu mereka berhadap-hadapan saling ngobrol. Yatasaalun itu saling ngobrol ya. Lalu berkata nih, misalnya nih si A ngobrol sama si B nih penghuni surga nih. Si A berkata nih, qala qailum minhum inni kana li qarin. Ya kata A, saya dulu punya teman waktu di dunia, teman akrab ya. Lalu dia berkata temannya ini si C ya, namanya si C ya. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Ya si C mengatakan kepada si A, apakah kamu benar-benar mempercayai atau membenarkan perkataannya Muhammad ya. Apa perkataannya? Aijamitna wa kunna turaba wa ijoman aina lamadinun. Apakah orang yang udah mati lalu menjadi tanah terus menjadi tulang belulang, apakah benar-benar nanti akan dibangkitkan ya? Atau lamadinun bisa juga apakah nanti akan diberi balasan ya. Jadi orang si C ini mengatakan kepada si A ya, kamu benar-benar percaya gitu sama Muhammad bahwa nanti orang yang udah mati akan bisa hidup lagi, dibangkitkan dan akan diberi balasan gitu. Maka si A ngajak kepada si B ini temennya penghuni surga, qala hal antum mutaliun, ayo kita ikut, kita lihat, kita tinjau yuk di neraka gitu ya, kita lihat si C ya. Maka si A masih B ngeliat nih, fatola'a faro'ahu fisawail jahim. Nah si C rupanya lagi ada di tengah-tengah neraka jahim ya. Nah si A berkata nih, qala taullahi in kita laturdin ya, sungguh aku hampir-hampir saja ya ikut bersama kamu, karena si C ini udah mempengaruhi si A nih ya, hampir saja ke bawah kalau percaya apa yang diomongin sama si C, bahwa orang mati nggak akan bisa dibangkitkan lagi. Nah itu kan nanti bisa jolim, itu kan berarti dia tidak percaya kepada hari akhir ya. Dari rukun iman yang 6 salah satu kita nggak percaya, maka kita udah kufur itu ya. Makanya dia mengatakan, demi Allah aku hampir saja ikut bersama kamu di neraka. Lalu dikatakan masih walau la nikmatu rabbi ya, kalau sekiranya haja Tuhanku tidak memberi nikmat, lakuntu, sungguh aku akan minal muhdorin, akan terseret bersama kamu di neraka. Lalu ya, apa manahnu bimayitin ya, maka apakah kami akan dimatikan ya. Ini udah ya sampai 57 aja. Jadi ini juga perhatian buat kita agar hati-hati memilih teman ya. Nah, teman bisa mengajak kita ke surga, bisa juga mengajak ke neraka ya. Ini hampir aja dia ikut-ikutan nih kalau dia percaya sama apa yang temannya katakan ya. Nah, jadi di neraka itu ya temannya merasa menyesal, benar apa yang kamu katakan ternyata ya. Jadi pelajaran di sini agar kita memilah-milah, memilih teman, jangan
sembarangan, karena itu nanti akan berdampak, dan teman juga nanti bisa membantu kita atau mengajak kita di surga insya Allah kalau teman-teman kita orang-orang yang soleh dan solehah. Selanjutnya ayat 36 kita habisin ya, masih ada waktu kan ya. Hal suibal kufaru makanu yaf'alun ya. Inilah balasan bagi orang kafir apa yang mereka kerjakan. Jadi orang-orang beriman ketika melihat orang-orang kafir di neraka, Allah mengatakan ini loh balasan buat orang-orang yang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan ya. Ini kata Allah gini, ini loh orang-orang yang dulu dia ingkar, dia kafir ya, apa yang dia kerjakan ini sekarang balasannya di neraka. Nah jadi orang-orang beriman ini dimuliakan oleh Allah ya. Jadi dulu disakitin orang beriman, diintimidasi, mau dibunuh, bahkan sampai dibunuh ya. Nah itu Allah katakan ini dulu nih orang-orang kafir yang dulu pernah menyakitimu, yang pernah mengintimidasi, ini balasannya gitu ya. Nah ini artinya bahwa kita orang-orang beriman harus hakul yakin ya, bahwa orang yang berbuat jahat itu akan dibalas ya. Jadi dia mau berbuat jahat, kita belum sempat melihat ya balasan terhadap dirinya, tapi pasti akan dibalas cepat atau lambat ya, itu pasti Allah akan balas. Baik dia dibalas di dunia ataupun akhirat ya, pasti akan dibalas. Di dunia dia bisa lolos, mungkin dia punya kekuasaan, dia punya uang, dia punya jabatan ya, nggak bisa dibalas, kita nggak bisa lihat dia dibalas ya. Tapi yang pasti di akhirat akan dibalas ya. Misalkan nih dulu jabat 10 tahun, sekarang udah enggak, nah dipermasalahkan tuh sekarang tuh, misalnya kan ijazahnya misalnya, nah itu dari situ udah mulai tuh ya stres akhirnya wajahnya jadi autoimun ya, alergi, kata alergi udah sebulan lebih nggak sembuh ya, padahal punya dokter spesialis ya yang canggih ya. Nah jadi pasti nanti Allah balas. Kalaupun kita belum sempat lihat balas, yakinlah bahwa Allah pasti akan membalas. Kalau di dunia nggak sempat dibalas, di akhirat. Dan kalau dibalas di akhirat itu lebih ngeri, ya. Ngeri banget ini. Jadi orang yang dibalas di akhirat ngeri karena apa? Karena khalidina fiha. Jadi nanti di akhirat balasannya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ya sesungguhnya orang-orang kafir ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab, dari ahlil kitab maupun orang-orang musyrik itu nanti dia akan masuk neraka jahanam kekal selamanya ya. Ya itu kira-kira adil gak kalau orang-orang kafir masuk neraka kekal? Kan dia cuman umurnya 70, 60, 70, terus dihukumnya selamanya. Adil gak itu? Adil ya. Iya. Jadi itu dikatakan adil karena Allah tahu bahwa orang-orang kafir itu meskipun dikasih umur selama-lamanya dia tetap kafir ya. Ini ada di surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am surat 6 ayat 2. Jadi Allah tahu bahwa orang-orang kafir tuh dia biarpun dikasih nikmat tetap nanti akan kafir juga gitu. Ayat 28 udah. Bal badalahum ya, bahkan setelah mereka makanu yuhbuna ya, mereka sembunyikan min qablu dari apa yang
dia kerjakan sebelumnya. Jadi perbuatan-perbuatan yang disembunyikan walau ruddu ya, meskipun dia kembali la'adu ya, maka dia akan kembali melakukan limanuhu anhu, apa yang dilarang darinya. Wa innahum lakajibun, dan sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi meskipun mereka walau ruddu dikembalikan ke dunia la'adu, maka dia akan kembali melakukan limanuhu anhu, terhadap apa yang dilarang darinya ya. Jadi orang-orang kafir tuh biarpun dia dikembalikan ke dunia, dia enggak akan berubah, tetap kafir. Makanya pantas kalau dihukum holidina fiha, selama-lamanya di dalamnya ya. Dan ini ada juga bukti bahwa dia bohong itu di surat Al-An'am juga ayat 27 ya. Ayat sebelumnya. Ya. Walau taro'id waqifu ya, dan sekiranya kamu melihat ketika dia udah di depan neraka, waqifu alanar ya, udah mau masuk neraka, faqulu, mereka berkata, ya laitana nurodu, seandainya kami ya dikembalikan, wala nukajiba bi ayati robina, kami enggak akan mendustakan ayat-ayat kami, wa nakunu minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini kata orang kafir. Apa kata Allah? Wa innahum lakajibun, sesungguhnya kalian itu bohong, berdusta. Ya. Nah, jadi Allah tahu orang-orang kafir ini biarpun dia dikasih umur panjang juga tetap aja dia berdosa, kafir. Udah dikasih keimanan balik lagi gitu ya. Nah ini tadi ada yang kelewat. Nanti orang-orang beriman itu juga ya, yang tadinya diintimidasi, disakiti, diuji itu sama Allah, nanti akan dinaikkan derajatnya. Jadi Rasulullah ya, dari hadisnya apa ya, itu orang yang diuji sama Allah itu nanti akan dinaikkan derajatnya dan akan dihapus dosa-dosanya ya. Jadi ketika orang diuji dengan kesusahan, diintimidasi, disakitin ya, di samping nanti orang yang mengintimidasi itu akan dibalas, dan orang yang disakiti itu akan dinaikkan derajatnya juga, nanti akan dihapus dosanya ya. Ya, kayak seperti di Palestina tuh, ya. Itu kan orang disiksa, disabar ya, sampai tempat buat minumnya dihancurin, rumah sakit dihancurin, sampai makan aja susah. Banyak orang yang punya penyakit kurang gizi ya. Bahkan kita sampai mengatakan, ya Allah kapan ini ada balasannya buat orang-orang Israel, buat orang-orang Yahudi ya. Kok itu sampai Palestina habis-habisan gitu. Ternyata Allah udah mulai menunjukkan ya, meskipun kita nggak melihat sekarang, kita udah melihat ya melalui Iran. Ya melalui Iran ya, Allah menunjukkan balasannya di bom itu, sampai orang-orang Israel tuh mengatakan, Iran we lose, you win gitu, kami kalah, Anda menang, peace, ayo damai. Ya, sampai dia minta tolong ya, minta bantuan sama Amerika ya. Amerika nggak bisa bantu, rupanya ketika Amerika mau bantu itu warganya demo ya, demo, bahkan di Los Angeles terjadi penjarahan ya, kayak tahun 98 tuh persis tuh, heboh banget itu ya, karena awalnya Amerika itu perang dagang dengan Cina ya. Nah, dia naikin tarif lalu dilawan sama Cina, akhirnya ekonominya udah mulai tuh kacau ya, barang-barang mahal, terus barang-barang Cina juga masuk dibatasin ya. Dia nggak mau ngirim dan dia nggak mau nerima juga hasil pertanian dari Amerika karena tarifnya mahal ya. Akhirnya begitu ekonominya udah hancur, demo tuh, bahkan diusir sama warganya. Donald Trump kalau bisa udah jangan di Amerika lagi ya.
Nah akhirnya dengan kejadian ekonominya hancur, ya nggak mungkin dia bisa bantu Israel karena itu biaya perang tuh besar. Itu rudal aja bisa 3 miliar, bahkan itu dijelaskan pesawat tempur yang punya Amerika tuh yang kemarin jatuh dari kapal induk itu 1 triliun harganya. Coba kalau ratusan rudal yang dilepasin berapa triliun itu dibuang, sedangkan negaranya dia lagi susah makan gitu. Itu kemarin sampai terjadi penjara. Nah itu awalnya Allah ketika mau ngatur ya menghancurkan Israel, Amerika itu bisa caranya. Dari pertama dia sendiri perbuatan itu naikin tarif. Nah di situ udah kacau. Nah begitu kacau, Israel iseng-iseng nyerang itu lagi Iran. Dia nggak tahu Iran punya kekuatan yang nggak disangka-sangka ya. Dia kan masa angkatan udaranya nggak terkalahkan gitu, bisa menangkis serangan rudal. Nggak taunya Iran udah belajar, ternyata nggak bisa dilihat itu rudalnya sama ininya radar dia ya. Itulah kalau Allah mau balas ya, luar biasa ya. Jadi orang-orang kafir ini ya itu sebenarnya adil kalau seandainya dia masuk neraka khalidina fiha. Justru yang nggak adil kalau misalkan dia masuk surga, nggak adil ya. Masa sama-sama dia kafir, kita beriman, kita tiap malam bangun sholat puasa, orang kafir masuk surga juga, justru itu nggak adil ya. Nah, jadi adil kalau seandainya orang-orang kafir itu masuk neraka ya. Dan sebenarnya nih Allah sudah maksimal mengajak orang-orang kafir untuk beriman ya. Ya, dari pertama Allah memberikan penglihatan supaya kita bisa melihat alam semesta ini, lalu Allah memberikan telinga supaya kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, lalu Allah memberikan akal dan hati ya, untuk apa? Untuk berpikir dan merenung ya. Ya, tapi itu nggak digunakan ya. Allah udah berikan fasilitas supaya dia mau merenung, memikirkan ya. Tapi ternyata nggak dimanfaatkan. Kayak Nabi Musa kayak Fir'aun ya. Fir'aun itu Allah kasih kesempatan itu, Nabi Musa diutus untuk mendakwahkan, nggak langsung dihancurin. Allah kalau menghancurin bisa disuruh dakwah, coba Musa didakwahin, tapi ternyata nggak mau juga. Akhirnya ya udah dibenamkan ya. Begitu juga orang-orang kafir itu udah diberi fasilitas oleh Allah, Allah udah maksimal ya. Bahkan Allah utus Rasul, Nabi, termasuk kitab-kitabnya. Ketika Rasul meninggal digantiin sama sahabat ya. Sahabat meninggal diganti sama tabi'in ya. Begitu juga tabi'in meninggal diganti dengan tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'in meninggal ulama ya, sampai sekarang ya ulama terus. Jadi nggak ada tuh istilah nggak tahu. Allah tuh nggak akan menghukum atau mengajab orang yang sama sekali belum didakwahin. Semua pasti udah. Kalau belum didakwahin nggak mungkin dihisab atau nggak mungkin diajab ya. Jadi itu deh pasti. Ya, dan yang pasti orang-orang kafir masih terus nih, cukup nih. Cukup, ya udah, cukup ya. Berarti surat Al-Mutaffifin selesai. Selanjutnya surat Al-Infitor. Tapi besok minggu depan saya libur dulu ya. Saya mau ke Jogja. Iya, minggu depan. Nyari kosan anak. Anak dapat di Jogja. Ya kita tutup dengan khatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'alna minhum manasina wa alimna minhum majahilna wa zuqna tilawah
wan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.